merasa terpinggirkan dunia tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam beri semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam. Putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu, mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berbu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya. Secukupnya, semua yang sirna kan kembali lagi. Semua yang sirna kan nanti berganti. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Saatnya merapat di Pro 2 karena ada Ngobrol Sehat. Kerjasama RRI Palembang dengan Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid. Ngobrol Sehat. Ngobrol Sehat. 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang kembali untuk teman Pro 2. Masih bareng sama Selvian udah pasti dong siang hari ini karena udah jam 12. Dan yang pastinya setiap harinya di hari Kamis kita bakal ada obrolan seputar kesehatan dalam sesi ngobrol sehat bersama ya kerjasama dengan Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang. Dan untuk siang hari ini teman Pro 2, di waktu senggang makan siang kamu mungkin atau istirahat siang kamu, kita bakal ngobrol bareng sama narasumber yang mana siang hari ini spesial banget loh. Ini termasuk salah satu spesialis yang bisa dibilang tuh cukup langka, langka nggak sih dokter? Nanti kita tanya ya. Soalnya saya terpengaruh dari nonton drama Korea yang ada dokter-dokternya gitu. Katanya dokter spesialis satu ini cukup langka sebenarnya. Nah, kita bakal ngobrol seputar apa sih teman Pro 2? Nah, kita bakal ngobrolin nih siang hari ini seputar yang namanya sinkop. Nah, apakah itu sinkop?
sudah hadir bakal menjelaskan untuk kamu juga, dan kita akan membahas seputar topik yang satu ini bersama dengan Dr. Muhammad Rizky Felani, AIVOKA SPJP. Mohon diralat ya dokter kalau saya salah. Halo dokter, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, aduh agak-agak bising gitu ya ininya ya. Oke, dokter, thank you banget udah mau hadir di Pro 2 siang hari ini. Ini perdana ya dok ya, ngobrol di sini. Ya, perdana. Nah ini dokter akrabnya kalau sehari-hari disapa apa sih, dokter Rizky ya? Dokter Rizky, dokter Felani? Ya, sebenarnya boleh dipanggil Dokter Rizky boleh, tapi biasanya teman-teman akrab saya itu manggil saya Dokter Kivel, singkatan. Kivel? Oh iya, was. Gaul banget ya dok ya. Kan kalau sekarang kan banyak orang kan nama tuh kalau dipanggil nama-nama singkatan kayak gitu ya. Dua kata digabung jadi satu. Oke, kita panggil dokter Rizky aja kali ya. Boleh. Oke, dokter Rizky spesialis jantung dok. Ya. Ini spesialis jantung dan pembuluh darah. Bener nggak kalau tadi saya bilang termasuk salah satu spesialis yang cukup langka kalau di Indonesia mungkin atau di dunia kedokteran gitu? Ya, sebenarnya kalau ngitung di Indonesia, kayaknya sudah sampai 1000 ya. Banyak. Banyak. Di antara berapa banyak dokter? Mungkin kalau kita ngobrol soal Sumatera Selatan, nah baru dikit. Nah, baru dikit. Oke. Ini kenapa dok ya? Kenapa dokter sendiri tertarik milih spesialis jantung dok? Ya, spesialis jantung dan pembuluh darah. Sebenarnya gak tahu kenapa saya dari kecil kayaknya lebih suka dengan ilmu eksak ya. Kayak ilmu yang membahas tentang manusia, diri sendiri, hitung-hitungan, ya, kimia kayak gitu. Dan gak tahu kenapa pada saat kuliah kedokteran masuknya itu. Sukanya dengan ilmu jantung dan pembuluh darah. Iya. Itu yang menjadi latar belakang. Tapi kenapa spesialisnya harus spesialis jantung dok? Kan banyak spesialis lainnya nih. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa saya harus sukanya ngambilnya itu ya. Ya, jadi sebenarnya namanya kita mengambil kejurusan spesialis itu yang pasti yang pertama itu minat kita. Passion kita di mana, dan sampai sekarang alhamdulillah menurut saya ini nggak salah, karena ya menurut saya konsisten, saya bahagia menjalaninya. Wow, ya, luar biasa. Karena itu passion saya. Apalagi kayak kita ngomongin jantung kan sesuatu yang sangat vital banget untuk kehidupan manusia ya dok ya. Iya. Bahkan kita sendiri kadang nggak bisa megang jantung sendiri, dokter bisa megang jantung. Wah, saya juga nggak bisa. Kan di dalam. Iya, harus dibuka dulu, dibedah dulu baru dipegang ya dok ya. Iya. Tapi jangan sampai itu terjadi teman Pro 2. Nah, kita ngobrolin seputar yang namanya ini sinkop ya dok disebutnya ya. Sinkop. Nah, sinkop ini adalah sebuah istilah medis. Nah, kita kasih tahu dulu untuk teman Pro 2 yang mungkin masih awam banget tentang istilah medis sinkop ini sendiri. Nah, silakan nih dok, sinkop. Ya, oke. Jadi cara mudahnya, sinkop tuh bahasa kerennya ya. Kalau orang luar pakai bahasa Inggrisnya, kan mereka pasti udah akrab tuh dengan sinkop. Dan ternyata di dunia kedokteran sinkop itu umum. Nah, untuk awam, memang di era-era akhir ini sudah maju ya, terutama ilmu kedokteran, terkhususnya bidang jantung dan pembuluh darah ya, kardiovaskular. Jadi sebenarnya sinkop ini kalau kita terjemahin itu sama dengan pingsan. Nah, pingsan ini menarik karena dia kayak gunung es. Tampak luar tuh kecil, tapi ternyata di dalamnya tuh wah, ternyata problemnya serius, besar. Nah, jadi secara singkat sinkop atau pingsan itu sebenarnya adalah kondisi di mana seseorang itu kehilangan kesadaran. Nah, onsetnya, waktunya itu cepat, ya, sifatnya sementara dan dia akan kembali lagi. Jadi periodenya cepat dan singkat, dan dia biasanya kita akan kalau kena sinkop itu bakal bangun, udah dalam waktu yang cepat kayak biasa lagi. Nah, tapi kan itu harus dicari. Kenapa sih seseorang itu sinkop? Kenapa seseorang itu pingsan? Nah, itu yang menarik. Oke. Dan ini
pasti kan ada penyebabnya, dokter ya. Kita bahas ke penyebabnya. Apa sih sebenarnya yang paling sering terjadi penyebab dari pingsan itu sendiri, sinkop ini? Ya. Jadi kalau kita ngobrol soal pingsan, soal sinkop, kita tuh ngebagi sebenarnya kita ngebagi tiga ya, kita ngebagi tiga. Yang pertama itu berkaitan dengan bagaimana sistem saraf ya, sistem saraf kita. Kalau kita bilang itu neurally mediated istilahnya. Dia bergantung dengan respon tubuh terhadap apa yang diterima tubuh, sarafnya merespon sehingga pasien itu akan mendapatkan efek berupa sinkop, pingsan. Yang kedua, itu karena kelainan jantung dan pembuluh darah, baik dari struktur maupun bukan struktur. Nah, yang menarik di sini itu yang lagi maju banget, yang lagi beken banget kira-kira 10 tahun terakhir, itu tentang gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung. Iya, gangguan irama jantung itu bisa terlalu lambat, terlalu cepat, atau tiba-tiba aneh. Tiba-tiba dia sangat lambat, tiba-tiba dia sangat cepat. Ya. Nah, itu yang menarik. Itu dia masuk ke ranah pingsan akibat gangguan jantung. Nah, bagian yang bukan struktur. Artinya tampak kalau kita USG jantung, kita intip jantung seseorang, kayaknya nggak ada kelainan ya. Nggak nampak, katupnya biasa aja, ukuran jantungnya biasa aja, pompanya biasa aja, pembuluh darahnya biasa aja, tapi kenapa kejadian ini terjadi? Nah, itu penyebab yang kedua. Ya, penyebab yang kedua itu disebabkan oleh kelainan jantung, baik itu struktur maupun bukan struktur. Yang ketiga itu penyebabnya itu berkaitan sama perubahan tensi mendadak, jadi lebih rendah. Nah, jadi tensi lebih rendah ini macam-macam. Dia bisa, misal seseorang makan obat darah tinggi itu dosisnya tanpa diawasi oleh dokter, terutama mungkin dokter jantung ya, dokter penyakit dalam, ngaco makan obatnya, dosisnya enggak terkontrol, tensinya terlalu rendah ya. Atau misalnya pada beberapa orang tidur baring nih, tiba-tiba tegak dia langsung berdiri ya, dari posisi supine langsung tegak ya. Tiba-tiba dia langsung sinkop, kelenyeng. Langsung amblas. Tapi bangun semenit kemudian, enggak apa-apa, itu sinkop. Jadi ngumpul, namanya manusia, kita tinggal di bumi ini pasti ada gravitasi ya. Nah, gravitasi itu kalau kita tidur itu merata gravitasi. Pas kita bangun dia ngumpul di kaki. Nah, biasanya orang-orang yang jarang olahraga, orang yang gemuk ya, atau memang sudah ada kelainan pembuluh darah balik ya, namanya pembuluh darah vena. Itu pas dipompa, kaki kita tuh, otot-otot kaki kita tuh adalah pompa yang ngembaliin darah ke jantung. Nah, kalau misalnya kita posisi baring langsung tegak, itu bisa pingsan. Nah, gara-gara itu biasanya pooling dia, ngumpul darahnya, sirkulasi di bawah. Itu jadi secara umum penyebab sinkop, penyebab pingsan itu 3 gitu, lebih kurang kayak gitu. Oke, kita udah tahu penyebabnya nih ya, dokter. Kalau secara awam orang kan kalau taunya pingsan ya udah pingsan aja gitu kan. Nah, untuk kita membedakan sinkop atau pingsan ini ya, yang durasinya cukup cepat kalau tadi kata dokter terjadinya, sama pingsan yang selain bukan sinkop gitu, atau mungkin dengan indikasi lain selain sinkop, itu gimana caranya? Baik, nah jadi istilah sinkop ini sebenarnya pingsan ini adalah kasus yang bukan trauma atau bukan karena kecelakaan. Bukan karena kecelakaan, oke. Ya. Nah, kalau misalnya dia karena traumatik, mohon maaf misalnya kegerotak, kejedot ya, palanya kebentur apa kayak gitu, kepleset, luka, perdarahan. Nah, itu jatuhnya ke penyebab kecelakaan, penyebab trauma. Nah, sinkop ini dia lebih khusus kepada yang bukan kejadian kecelakaan. Jadi biasanya seorang pasien kalau di episode pertama kadang dia tidak ngerti, aku pingsan aja pokoknya. Nah, kalau dia udah sering merasakan itu, biasanya tuh ada kebiasaan dia, Mbak Selvi ya. Misal, aku sebelum pingsan kok rasanya debar-debar dulu ya. Debar-debar, ngebut, pingsan. Dia artinya udah tahu. Ada aura kita ngomongnya, ada feel-nya. Tapi kalau pertama dan dia udah tahu deskripsinya, misal, aduh dadaku rasanya sempit, sakit banget rasanya,
dia ngedeskripsiin bahwa dia kayaknya serangan jantung nih, pingsan. Nah itu respon tubuh curah jantung turun, jadi pingsan. Kan intinya sinkop itu balik-balik ngomong panjang adalah kekurangan suplai darah ke otak. Ya, darah kan bawa oksigen. Kalau itu tidak sampai, ya udah, mungkin sesaat. Tapi tubuh merespon balik, akhirnya udah biasa, semenit dia bangun. Iya, mungkin itu. Oke, jadi kalau itu untuk kita membedakannya ya teman Pro 2. Jadi nggak usah, harusnya panik nggak sih dok? Kalau ada orang yang pingsan gitu. Iya, paling ditanya dulu ya. Iya. Sebelum pingsan, Dia ngapain? iya Apa yang ngapain terjadi? ya? Oke. Apa kepleset di kamar mandi? Oke. Apa ngeliat hantu? Nah, kalau itu trauma, itu karena trauma ya, bukan karena sinkop. enggak. Itu kadang-kadang orang tuh bisa loh. Ini yang menariknya kadang-kadang saya pernah ketemu pasien, ya dia bilang saya kaget, saya kira ketemu tuyul. Oke. Anak kecil Langsung pingsan. bisa karena seseorang tuh beda-beda sistem sarafnya. Ada yang namanya sistem saraf itu kalau tenang atau panik, kita ngomongnya tenang atau panik menghadapi sesuatu. Nah, yang panik yang berlebih, itu dia bisa debar-debar hebat. Atau efek kebalikannya, ada yang namanya kita ngomong itu vagal mediated. Vagal mediated tuh ibaratnya ada sistem saraf kita yang kalau aktif itu semuanya direm rata-rata. Supply direm, denyut jantung direm. Itu gara-gara berlebihan, misalnya dia ngelihat apa, kedinginan, cemas, atau panik tadi ngelihat sesuatu ya, atau nggak sengaja main-main ya, anak kecil misalnya anak remaja main-main tekan pembuluh darah leher ya, di karotis ya, itu kan vagal aktif, pingsan ya. Nah jadi kalau misalnya ada yang mau tahu, cari aja di Google, itu sistem saraf otonom. Nah biasanya kita ngomong tentang vagal. Vagal itu gimana? Kalau berlebihan ya pingsan, ya bisa ketemu hantu misalnya, dia bilang aku ngeliat hantu, panik ya, vagalnya naik ya, langsung pingsan. Ngeden terlalu hebat, nah pingsan. Bisa. Nah ini nanti kita akan ngebahas lagi ya dok, kita bakal break karena yang akan saya tanyakan berikutnya adalah gimana dengan orang yang mungkin dia sering banget pingsan secara berulang-ulang. Nah ini juga, apakah itu juga sinkop juga terjadi seperti ini? Atau teman Pro 2 punya pertanyaan, pengalaman pribadi terkait dengan masalah pingsan ini ya, atau sinkop ini, boleh banget kita buka via WhatsApp untuk kamu yang pengen bertanya melalui 0816 11 06 916, atau tidak kita juga lagi live nih ya siang hari ini di YouTube RRI Palembang Official. Kamu bisa langsung aja komen di live chat, nanti bakal Selvian bacain pertanyaan kamu yang pengen kamu tanyain seputar dengan topik kita bersama dengan Dr. Muhammad Rizky Fellaini. Ini spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang, masih di Ngobrol Sehat. Ngobrol Sehat. Ngobrol Sehat. Teman terbaik kamu. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Aku sudah tak marah.
bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Tak semua kan paham, dan tak semua katakan maaf, semua harus terjadi. Kini kau tak sendiri lagi. Aku akan coba pahami. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Rangkai lagi satu-satu, rangkai lagi satu-satu, rangkai lagi satu-satu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Lawan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu.
Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita. Kita Indonesia sesungguhnya. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ngobrol sehat. Ngobrol sehat. Thank you banget teman Pro 2 yang masih stay tune di obrolan kita siang hari ini bersama dengan Dr. Muhammad Rizky Fella, ini spesialis jantung dan pembuluh darah. Dok, maaf nih, ini kan di belakangnya gelar dokter ada AIVOCA. Nah, sebagai masyarakat awam, cie, dokter ini AIVOCA ini ngejelasinnya tentang apa sih, dok? Oh, tunggu maaf dok. Ya. Oke, boleh. Oke, baik, terima kasih. Ya, baik. Jadi mungkin sekaligus saya memperkenalkan ya bahwa singkatan dari AIVOCA itu adalah ahli ilmu faal olahraga klinis. Mudah-mudahnya aja itu dokter yang ahli bidang olahraga. Olahraga? Nah, ya olahraga klinis. Jadi mengikuti pelatihan itu dan mendapatkan sertifikasi. Ibaratnya mudah-mudahnya bahwa saya merupakan salah satu dokter yang mensupport untuk kemajuan ilmu kesehatan dan olahraga. Nah, jadi misal salah satu yang kita condongkan itu adalah meningkatkan prestasi atlet, menurunkan angka stunting, dan mencegah penyakit katastrofik. Itu program menurut saya cocok dengan bidang saya sebagai spesialis jantung dan pembuluh darah. Kebetulan saya suka olahraga juga. Jadi edukasi pas dan ya mungkin di kemudian hari saya suka sepak bola kan. Jadi pengennya di situ saya juga belajar bagaimana kita bisa mengelola, misalnya kita mengelola sebuah badan ya, misalnya mau mengembangkan tim sepak bola kayak gitu, baik yang di bawah pemerintahan maupun ya ibaratnya kita ngomong kita buat sendiri, swasta, pribadi, klub. Itu udah tahu resepnya. Bagaimana latihannya, bagaimana mendirikannya, dan kalau ada yang cedera, saya tahu harus ngapain. Karena emang nggak bisa sembarang asal gitu aja dokter ya. Betul. Jangankan atlet, kita manusia awam aja kadang main bola, misalnya main futsal, ngos-ngosan itu juga sebenarnya berpengaruh banget ya sama jantung. Bahkan, nah itu juga kayaknya kita sedikit dulu nih dok ya, obrolan agak sedikit keluar dari topik dulu nih. Karena kan banyak kejadian kayak orang habis olahraga ada yang pingsan, habis olahraga ada yang langsung serangan jantung lah katanya. Bahkan nggak sedikit, bahkan ada beberapa kejadian kayak selebritis katanya suaminya habis olahraga balik ke rumah langsung nggak ada saat itu juga. Nah ini juga ada kaitannya berarti dokter dalam seni mengolah tubuh itu tadi ya? Iya betul, itu ya kan sebenarnya kejadian udah banyak ya. Dan kebetulan kejadian tuh orang-orang yang terkenal gitu. Ya, artis lagi. Jadi
Ya dengan kejadian itu ada berkahnya buat kita buat lebih aware gitu. Ternyata mau olahraga rajin juga kita harus mawas diri gitu, harus tahu kondisi kita. Sebenarnya itu minoritas. Kejadian itu mungkin kejadian yang langka. Barangkali yang perlu kita lakukan adalah kita kenal diri kita sendiri dulu. Oke. Itu pentingnya medical check up. Oh ya. Medical check up. Kita yang di bawah 50 tahun tuh idealnya medical check up setahun sekali, di atas 50 tahun itu idealnya 2 kali setahun. Nah, minimal kita tahu kondisi kita kalau olahraga, yang penting itu organnya adalah jantung, ya. Kita tahu bahwa jantung kita prima. Nah, biasanya one of them itu yang kita lakukan untuk melihat medical check up ya, itu rekam jantung sama treadmill. Nah, di treadmill itu dokter ahli jantung, bahkan ahli olahraga, itu bisa meresepkan seseorang itu olahraganya bagaimana frekuensinya, intensitasnya, tipenya, dan waktunya. Nah, dari situ jadi Mbak. Jadi apa sih maksudnya sesuatu itu sesuai dengan porsi atau apa yang seberapa kuat tubuhnya dia menanggung aktivitas itu gitu ya dokter ya? Iya. Karena kalau enggak bisa fatal akibatnya ya. Iya betul. Kayak saya nih, Aha. saya bukan atlet kan. Saya paksain olahraga saya persis saya buat sama kayak porsi atlet. Satu, badan saya mampus. Yang kedua, apa yang saya kejar? Saya bukan mengejar prestasi, tapi saya ngejar sehat. Nah, maka dari itu formulanya beda. Ya, jadi ada porsinya. Misalnya contohnya aja frekuensi untuk kita yang bukan atlet itu 3-5 kali seminggu. Kayak gitu. Tapi untuk atlet karena dia mengejar prestasi, menjaga shape, menjaga bagaimana performa dia tetap on top, ya, sambil ya bersaing sama teman-temannya sendiri, kompetisi antar mereka sendiri, survival of the fittest. Otomatis yang dipilih sama coach, yang pelatih, pasti adalah atlet yang paling prima, ya kan? Nah itu, jadi kita sendiri yang bukan atlet ya harus tahu lah olahraga untuk apa. Gitu. Saya juga ingat dulu kalau pas masih zaman-zamannya sekolah gak pernah lari kan, sekalinya disuruh lari beberapa kali putaran jadi lu langsung kayak pengen pingsan. Itu juga ternyata itu penyebabnya sih ya dokter, yang langsung diforsir. Kita kembali lagi di sini nih teman Pro 2 ngomongin tentang sinkop ya dok ya, sinkop atau pingsan. Kalau kasus yang pernah dokter tangani tentang pingsan ini sendiri sebenarnya paling banyak terjadi di rentang usia berapa dok? Nah ini masalahnya nih, pingsan itu range usianya tuh sekarang tuh sudah nyebar, sudah general. Tapi anak-anak jarang ya, biasanya ketangkep itu usia remaja ke atas, bahkan usia lansia juga banyak. Tapi kita ada persebarannya, ada rata tuh. Misal orang-orang di atas usia 65 tahun, kalau kita ngomong untuk lansia ya, itu rata-rata penyebabnya degeneratif. Nah degeneratif ya kita bisa bilang itu penyakit yang dipengaruhi oleh usia, lama-lama selnya kan tua, regenerasinya menurun ya biasanya. Nah yang sering kena ini adalah gangguan irama jantung, yang gangguan irama jantungnya dia lambat. Nah dia lambat sehingga supply-nya ke jantung sendiri, ya, supply darah sendiri ke jantung, ke otak, organ-organ fungsional ya, itu nurun. Nah itu potensi banget loh, kakek itu pingsan ya, umur 75 tahun. Oke, dia bisa cerita, iya udah sering nih kita rekam jantung, ternyata waduh denyut jantungnya cuma 30 kali per menit. Orang normal itu 50 ketika dia bangun. Nah, patokannya seperti itu. Jadi di atas 65 tahun, oh rata-rata degeneratif, tipe denyut jantung yang lambat. Ada juga yang remaja. Remaja itu kita bisa bilang kan mulai teens, kita bilang itu rata-rata di atas 17-18 tahun, pingsan, itu biasanya penyakit jantung struktural. Nah, struktural itu kita bahasa kita tuh HOCM misalnya, contohnya HOCM itu singkatannya tuh hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Ibaratnya jantung itu nebal di dalam. Pompa jantung kirinya itu nebal ke dalam. Jadi yang dipompa itu sedikit. Ya, dia nerima segimana tapi dia pompa sedikit kayak gitu. Jadi dia nerima sedikit, pompa sedikit kayak gitu. Nggak kelihatan, nggak kasat mata, tapi pas kita lakukan ekokardiografi, USG jantung itu ketemu. Nah, ada juga yang yang lagi ngetren sekarang,
namanya sindroma Brugada. Mungkin Apa teman-teman tuh? bisa Apa tuh? Google juga nantinya ya. Saya menjelaskan singkat bahwa sindroma Brugada ini kelainan yang sifatnya itu genetik. Oh, Jadi, oke. Berarti bisa oh, terjadi nih ya genetik. bisa. Biasanya ini turunan dan sayangnya itu turunan ya, autosomal itu, autosomal dominan. Jadi apes-apes seseorang itu kadang ketemu pas medical check up, Mbak. Pas medical check up loh kok temuan rekam jantungnya dia digambarin di area jantung kanan itu ada kelainan. Nah, kelainan itu kita bisa lihat gelombangnya. Ya, gelombangnya itu kita bisa lihat. Oh, seseorang ini kita curigai sebagai seseorang yang memiliki gambaran Brugada. Nah, ternyata dia bilang, iya kakek saya dulu sama orang tua saya, bapak saya ya biasanya yang kandung-kandung Mbak ya. Iya. Kalau misalnya yang keluarga istrinya atau keluarga suaminya bukan urusan itu. Oke. Yang jadi urusan adalah yang garis ke atas sama ke bawah. Oke. Yang kandung-kandung, anaknya nanti bakal nurun apa enggak. Dia bilang, iya, papa saya tuh sering pingsan. Nah, kita lihat papanya apa bentuknya, ternyata juga gambaran Brugada. Nah, itu harus dilihat itu, di screening sampai ke bawah-bawah tuh. Apakah anaknya juga perlu? Kalau potensi genetik itu berapa persen sih, Dok, kemungkinannya? Saya nggak hafal persis ya sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya yang wajib kita kerjakan, kita kan nggak tahu berapa persen pun, 30-40%, apakah itu pasti. Lebih baik anaknya juga kita rekam jantung minimal. Rekam jantung dasar aja. Ya, rekam jantung dasar. Karena biasanya itu ada kecurigaan patternnya itu kelihatan. Area jantung kanan itu kelihatan. Nah, tipenya itu yang mengerikan adalah mereka kambuh pada saat pasien itu dalam kondisi demam. Makanya pas COVID kemarin laris itu Brugada. Orang-orang pada demam kan. Demam, gangguan paru ya, infeksi paru ya, paru-paru basah itu ya, pneumonia. Sering demam tinggi. Pasti lihat, gambaran ini bukan serangan jantung tapi sindroma Brugada. Untungnya kadang pasien itu nggak pingsan. Gambarannya yang nongol banget. Ini kalau misalnya dia lagi kambuhan, sindroma Brugadanya, denyut jantung jadi nggak teratur, ngebut banget, pasien pingsan. Jadi yang kayak gitu-gitu ya terpaksa kita tanam, Mbak. Apanya? Kita tanam alat kejut jantung otomatis. ICD, kita implantable cardioverter defibrillator. Jadi di balik kulit kita tanam itu, terus selangnya dimasukin ke pembuluh darah yang di sekitar dekat ini kita di dekat pembuluh darah dekat leher ya, di samping-samping sini ya, depan belikatnya. Nah, itu nanti selangnya masuk dan alatnya itu terhubung. Jadi kalau misalnya dia nangkep bentuk irama jantungnya langsung berubah, ngebut banget tadi, jadi nggak beraturan, dia akan nembak sendiri. Dicegah, jangan sampai kematian mendadak. Sampai pada fase apa sih sebenarnya sampai orang memerlukan dilakukan tindakan seperti itu, Dok? Nah, itu dia. Jadi memang kita tuh cenderung harus selektif ya. Jadi kita biasanya akan melihat patternnya ini. Biasanya kalau kita ngomong sindroma Brugada itu biasanya orang-orang dengan gambaran Brugada ya di rekam jantung itu yang tipe 1. Dia ada 3 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, yang berbahaya nih kalau dia terungkap yang tipe 1. Gambarannya kelihatan banget, gambarannya khas misalnya. Tipe 1, itu kita harus cari tahu pernah nggak dia pingsan. Ada keluarga dia pingsan juga yang kandung-kandung tadi. Atau pada saat tertentu dia bilang dia pernah pingsan. Ya, dia pernah pingsan. Atau di jantung ngebut. Ya, terdokumentasi gangguan irama jantung. Nah, itu kudu dipasang. Kalaupun tidak pernah ada yang tadi itu semuanya saya sebutin, orang itu wajib kita lakukan induksi. Induksi itu artinya dipancing. Kita lakukan itu di kateter, kita lakukan di laboratorium kateter atau di cath lab ya. Mungkin kalau di rumah sakit di Palembang di Sumsel ini yang ada itu di rumah sakit Muhammad Husin ada ya, terus di rumah sakit Caritas. Nah, ahlinya sekarang itu ada Dr. Alexander Edo Tondas, itu guru saya. Beliau bisa mengerjakan itu. Pemasangan itu dan induksi tadi ngelihat kepancing apa enggak. Kalau dia enggak kepancing ya artinya kita punya waktu buying time
untuk ulcer. Berarti catatannya di sini adalah teman Pro 2 yang mungkin punya riwayat dari orang tua, bapak, kakek itu punya sejarah ada riwayat pernah pingsan, kayak gitu mungkin gak ada salahnya memeriksakan ini ya kesehatan jantungnya ya. Iya, setuju banget. Ya kan dok, karena bisa juga nanti mungkin nggak ada tapi ada pemicunya kayak gitu, bisa jadi juga ya dokter. Nah sekarang kita ngomongin remaja. Kalau tadi dokter bilang rentang usianya adalah remaja saat ini juga, apa sih yang menyebabkan? Apakah dari gaya hidup saat ini atau gimana sih dok? Iya, baik. Jadi kalau kita ngomong soal sinkop ya, sinkop itu kalau misalnya dia gangguan struktural yang sifatnya bawaan lahir ya, misalnya pas lahir itu sudah ada, misalnya katup jantungnya kelainan atau sekatnya bocor, ya, posisi jantung terputer-puter, itu apa boleh buat? Berarti kita harus benerin strukturnya. Ya, biasanya kalau misalnya gangguan struktur itu gangguan bawaan, itu dari lahir mbak, dari lahir pasiennya itu udah kelihatan, kadang umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, mulai masuk kadang-kadang ya ketika usia sekolah itu ketahuan. Nah, untuk yang remaja-remaja ini, yang gak ada gangguan struktural jantung, ya itu tadi, lebih baik kita lakukan screening ya sebenarnya ya. Misal sudah ada cerita keluarganya udah mulai ada cerita pingsan mendadak atau kematian jantung mendadak ya. Nah, itu penting. Ada juga cerita lagi bahwa sinkop ini gara-gara serangan jantung. Nah, serangan jantung ini adalah kasus yang modifiable sebenarnya. Ya, yang sebenarnya bisa kita beresin, kita perbaikin gaya hidup. Karena kita mudah banget nih, gampang banget menghafalnya. Ada 4 faktor resiko konvensional tuh. 1, darah tinggi. Kan gampang, tinggal tensi aja ya. Rajin-rajin aja tensi. Yang kedua, ini diabetes. Ya, gula darah nggak terkontrol, selalu tinggi, kencing manis kita ngomongnya, penyakit gula. Yang ketiga, kolesterol tinggi. Nah, ini kan kita bisa cek biasanya. Apalagi mulai usia 30 ke atas tuh mulai rajin kan. Aduh, suka pegel-pegel di leher. Apa kolesterol aku tinggi ya gitu ya. Dan yang terakhir, ini bukan cuma penyakit orang Palembang nih. Apa tuh? Penyakit orang Indonesia. Apa tuh dok? Merokok. Ya. Nah, itu merokok itu repot itu. Sakit. Iya dok, saya berhenti merokok. Balik ke rumah 5 hari kemudian, saya berhentinya 5 hari aja. Nggak tahan dok. Lanjut ngerokok lagi. Nah, itu yang bisa diubah ya, untuk mencegah serangan jantung lebih baik jangan dilakukan. Gitu. Berarti gaya hidup itu emang perlu banget ya dokter ya. Ini kayaknya kita biar semakin meluas jangkauan obrolan kita baca dulu pertanyaan kali ya dok ya. Boleh. Yang udah masuk melalui WhatsApp di 0816110696. Di sini sudah ada Ana di Aryodila. Hai Pro 2, siang Pro 2, apakah sinkop ini banyak typonya nih. Apakah sinkop bisa menimbulkan bahaya penyakit lain? Contoh pingsan, terus cedera kepala dan sebagainya. Bisa nggak nih menimbulkan bahaya penyakit lain? Iya, itu pertanyaannya bagus ya. Karena himbauan kita dokter jantung itu kepada masyarakat ya, bukan cuma masyarakat tapi keluarga-keluarga kita juga, orang-orang terdekat kita juga, bahwa kalau kita udah tahu kita punya cerita bahwa kita ngidap sinkop ya, bahkan yang kita belum tahu nih penyebabnya, enggak pernah kita kontrol ke dokter, tuh hati-hati dalam apa? Dalam berkendara. Nah, karena dia bisa bikin penyakit yang lain. Contoh, bukan penyakit yang beneran ya maksudnya ya, penyakit masyarakat. Ini udah tahu sering sinkop, rajin nyetir sendiri, dia sinkop, kecelakaan. Beresiko sekali ya. Resiko. Jadi beresiko itu bukan cuma mencelakakan diri sendiri tapi mencelakakan orang lain juga. Nah, itu berbahaya. Apalagi kalau misalnya memaksakan diri, misalnya nyupirin anak ya. Terus apalagi bawa motor ya, kan kita nggak tahu dan kita seringkali praduga ya. Oh, kecelakaan dulu baru ini. Tapi kadang-kadang memang walaupun sedikit kejadiannya, tapi kita mesti tahu bahwa oh ya udah hati-hati dong kalau misalnya kita sering sinkop, lebih baik kita cari tahu dulu penyebabnya apa nih. Kalau misalnya memang sudah tahu penyebabnya dan ditangani, ya mungkin dengan pengawasan dan reminder ya,
dari dokternya, terutama dokter jantung, oh sudah boleh nih, kayaknya aman Bapak, mudah-mudahan nggak berulang. Kalau sebulan nggak berulang, kalau mau coba nyetir sendiri dipersilakan. Tapi kalau sinkop ke arah penyakit-penyakit lain, ya itu biasanya sinkopnya tuh konkomitan, atau ibaratnya tuh ada kawan-kawan lainnya. Ngajak-ngajak Ya. dia ya. Contoh kayak tadi, pertanyaannya bagus Mbak, misalnya apakah berkaitan dengan penyakit lain? Orang misalnya contoh kayak stroke kayak gitu, mungkin yang lebih ahli menjelaskan ini adalah ahli saraf ya. Nah, tapi biasanya faktor resikonya sama, misalnya gara-gara sumbatan ya, sumbatan pembuluh darah otak. Kadang-kadang orang juga pingsan gara-gara itu juga bisa. Nah, dia gejala-gejala lainnya seperti gejala stroke ya, ya itu tadi, misalnya selain pingsan, dia juga bisa kelemahan badan, juga bisa sakit kepala, ya, gangguan pergerakan, ya, gangguan keseimbangan, memori dan lain-lain sebagainya. Itu banyak sekali sebenarnya. Jadi yang penting ya himbauan dari kita adalah kalau udah sinkop harus minimal tahu dulu apa sih penyebabnya, struktur atau bukan. Pun yang penting juga yang lagi beken sekarang itu kita memeriksakan pembuluh darah, karena jantung tuh kawin sama pembuluh darah. Kita di otak itu dapat suplai dari pembuluh darah leher. Kadang kita cuma ngecek jantung, tapi kita lupa ngecek pembuluh darah leher kita. Apalagi yang usianya udah lansia, sering-sering pingsan, jantungnya nggak apa-apa, tapi ternyata pas di Doppler alias kita intip struktur pembuluh darah di leher, karotis, waduh plak semua, sumbatan semua. Jadi yang bisa sumbatan bukan cuma pembuluh darah koroner, tapi pembuluh darah leher juga bisa. Pembuluh manapun di badan kita punya potensi yang sama. Kalau nakal, merokok, darah tinggi, kolesterol, kencing manis, nggak tahu kita sialnya di mana. Hati-hati, jadi jaga diri masing-masing. Waduh, itu dia ya jawabannya. Jadi bisa menimbulkan bahaya penyakit lain, bisa. Tadi katanya cedera kepala dok, jadi mungkin maksud dia kayak gini. Aku kebayangnya tuh kalau kayak mungkin dia pingsan terus gedubrak. Saking seringnya dia pingsan kali dok. Karena saya punya teman juga yang dulu upacara sering pingsan gitu ya. Nanti kalau dia nggak sarapan pagi dia pingsan kayak gitu. Itu berpengaruh ke apa sih namanya tengkorak otak gitu apa gimana sih dok? Tergantung kena apa enggak. Setelah dia pingsan traumatik apa enggak. Oke. Itu perlu diperiksa juga nggak sih dok? Ya sebenarnya Traumatik setelah dia pingsan itu? Harus itu diperiksa. Jadi kita kudu melihat dulu ada jejas enggak. Biru, bengkak, ya, lecet, luka, ya, itu penting. Bahkan ketika dia bangun kita tanya sakit enggak kepalanya. Itu harus ditanya ya dok ya? Harus ditanya itu. Pingsan itu kan menimbulkan cedera, ya, tapi ya cederanya terutama traumatik. Oke. Itu bisa ditanyakan teman Pro 2. Terus ini satu lagi deh dok, masih melalui WhatsApp. Siang dokter, saya IKHSN, pecinta berat kopi. Apakah punya potensi sinkop karena jantung sering berdebar-debar kalau minum kopi? Wah, berdebar-debar kalau sering minum kopi ini juga punya potensi nggak sih dok? Ya, waduh pertanyaannya bagus sekali. Jadi kebetulan saya dulunya takut kopi loh. Takut kopi? Iya, karena saya dulu pernah nyoba pas zaman kuliah. Lucu-lucuan, ngopi terus saya debar hebat. Terus ketika saya menjalani pendidikan spesialis, gak mungkin deh seorang itu menjalani pendidikan spesialis gak begadang. Otomatis saya harus bersahabat dengan musuh saya, kopi. Mau gak mau nih ya. Iya, 2021 saya bersahabat dengan kopi akhirnya. Pahit apaan ini katanya. Tapi akhirnya, loh, saya dulu nyobanya bukan dari kopi murni. Kopi hitam saya masih gak berani. Cappuccino, latte. Iya, latte, campuran-campuran itu. Akhirnya sekarang nggak ngopi aneh ya. Nah gitu ya. Udah jadi, ketagihan ya dok ya. Iya, jadi perlu. Tapi kita semua harus tahu. Rajin-rajin aja kalau beli kopi itu. Misalnya beli dimanapun ya. Lihat, misalnya apalagi yang kaleng ya. Kita lihat kadar kafeinnya berapa. Ya. Nah jadi semakin tinggi kadar kafein, itu ada efek bagusnya, ada efek jeleknya. Efek bagusnya otomatis kita awareness meningkat, ya, awareness meningkat. Nah,
Cuma jeleknya adalah kalau kita membahas tentang irama jantung, tadi betul disebutkan. Jadi mengonsumsi kopi, terutama kopi murni ya, apalagi kopi hitam, itu lebih dari 2 kali sehari rutin, itu meningkatkan kejadian yang namanya gangguan irama jantung atrial fibrilasi. Nah, atrial fibrilasi ini gangguan irama jantung yang ya sifatnya dia nggak teratur ya. Nah, kadang-kadang nggak berasa tuh atrial fibrilasi, tapi ya lama-lama loh kok kayak debar-debar aneh. Nah, itu berbahaya. Atrial fibrilasi ningkatin resiko apa? Resiko stroke karena irama jantung nggak teratur, turbulensi darah akhirnya bisa membentuk gumpalan-gumpalan darah, nggak tahu lepasnya kapan. Nah, hati-hati banget. Jadi kalau minum kopi hati-hati, kalau udah debar-debar, saran saya kurangi frekuensinya atau jenis kopinya diubah jadi yang agak lebih ramah kafein, yang 0, aja persennya, jangan yang 1% ke atas. Mungkin dia sekali minum langsung 2 shot gitu. Iya, apalagi espresso. Langsung ya. Iya. Katanya biar lebih melek kali ya gitu, lebih berasa kopinya. Oke. Berarti sebenarnya kayak minum kopi itu juga punya pengaruh ke ini ya dokter ya. Jadi lagi-lagi nih sebenarnya kita ngomongin antara jantung, pembuluh darah dan otak. Itu yang bekerja dalam proses gimana kamu bisa pingsan gitu ya. Dan itu tuh terafiliasi karena dari gaya hidup sama penyakit-penyakit lain itu juga bisa berpengaruh ya dokter ya. Yes, betul sekali Mbak. Saya sebenarnya agak-agak takut dok, karena kadang gini dok, kalau saya sendiri kadang lagi duduk nih tiba-tiba tanpa sebab jantung tuh langsung berdebar gitu. Waduh, selamat Anda akan menjadi pasien saya. Waduh. Enggak bercanda. Saya langsung gini sama ini. Hey, Rin, kok jantungku berdebar ya? Kakak lagi nonton sesuatu kali. Enggak, kok tiba-tiba gitu ya? Wah kak, kenapa tuh kak? Gitu. Iya. Ya itu tadi sebenarnya, himbauan sama, kurang dari 50 tahun, medical check up sekali setahun. Lebih dari 50 tahun 2 kali, 2 kali setahun. Rekam jantung aja. Rekam jantung aja iya, ya. Oke, selain rekam jantung tadi kalau kata dokter apa sih dok yang sebenarnya orang tuh bukan hanya perlu rekam jantung, pembuluh darah ya dokter ya? Iya, Doppler. Itu juga harus diperiksa ya? Iya, sebenarnya itu nggak wajib ya. Tapi ada himbauan, kalau kita kan dokter jantung itu, SPJP, kita kiblatnya tuh adalah pedoman Eropa. Apa tuh? Kita nyingkatnya tuh ISC, yaitu kita kenal itu singkatannya European Society of Cardiology. Nah, jadi kita biasanya pedomannya tuh bacanya dari sana. Rekomendasi-rekomendasi, guidelines. Nah, kita biasanya dari sana. Sebenarnya yang disarankan untuk memeriksakan itu pembuluh darah leher, satu itu orang-orang yang sering sakit pala sebenarnya. Karena gejala-gejala sumbatan itu paling utama sakit pala. Apalagi dia punya predisposisi yang 4 tadi saya cerita. Yang kedua, orang yang pernah gangguan sumbatan di daerah lain, terutama penyakit jantung koroner atau sumbatan di pembuluh darah ekstremitas, ekstremitas kaki atau tangan. Nah, itu kita harus komplit meriksanya, nggak cuma pembuluh darah di daerah yang kena, tapi sebaiknya juga pembuluh darah leher. Nah, itu lengkap. Itu sebaiknya diperiksain juga. Amit-amit ternyata ada gumpalan di leher, lagi marah, tensi naik, lepas gumpalan darah di leher, jadi stroke ya. Gejala awalnya pingsan. Itu yang sering terjadi itu tuh dok, stroke, pingsan. Jadi itu harus diperiksakan ya teman Pro 2. Nah sekarang gini dok, kita ngomongin kan tentang pingsan nih. Ada orang pingsan, kita biarin aja sinkop tuh paling gitu, atau mungkin karena terlambat penanganan atau salah penanganan gitu akhirnya malah berakibat fatal. Harusnya kita apain dok orang yang pingsan? Sebaiknya dikasih minyak, apa hidungnya segala macam? Iya, jadi bagus ya bahwa seseorang tuh kalau apalagi kita witness ya depan biji mata kita sendiri kan, waduh apa ini orang ya. Yang pertama kita harus cek responnya. Sembari gitu kita amanin dianya, amanin lingkungan, amanin kitanya sendiri, baru langsung sambi aja. Oke,
kita lihat sekitar, kalau ada orang panggil bantuan langsung sekalian, tolong kayaknya ada yang pingsan nih. Ya, kita langsung cek respon dia, tepuk-tepuk aja. Atau kalau ragu, kasih rangsang nyeri deh. Biasanya kalau dia pingsan tuh nggak lama, dia bangun, aduh sakit pala tadi, aduh aku kayaknya pingsan ya gitu. Biasanya kayak gitu. Lakukan yang mudah dulu, tanya dulu, siapin minum. Ditampar-tampar gitu ya dokter waduh. Kan dikasih ini ya apa tadi dokter bilang rangsang ada apa Rangsang respon nyeri. Iya. Rangsang nyeri itu bisa macam-macam, tepuk-tepuk aja misalnya punggungnya ditepuk, tangannya ditepuk kayak gitu. Atau cubit ya. Cubit tuh terserah daerah yang mudah, misalnya cubit tangannya bisa ya. Atau misalnya cowok ya, cubit aja tuh telinganya, nggak apa-apa, kakinya, yang manapun daerah yang misalnya mudah aksesnya. Atau kita rangsang nyeri yang paling kuat itu, kita kepelin tangan ya, jari tengah kita tuh kita tekan di dadanya. Kasih itu nyeri banget tuh seseorang, ngapain, dia pasti bangun kan gitu. Oh alhamdulillah bangun ternyata. Itu kita ngebedain pasien pingsan sebentar atau cardiac arrest, henti jantung. Henti jantung nggak akan respon. Langkah berikutnya, kalau kemarin ikut BHD ya, nah itu kita cek karotisnya, pembuluh darah leher, ada denyutan enggak gitu. Tapi kalau penolong awam ya biasanya kita cek aja nadi karotisnya enggak ada, ya langsung tolong gitu biasanya ya, langsung pijat dada ya, kompresi dada itu. Tapi kalau pingsan aja kita lakukan yang mudah dulu lah. Punya minyak angin, minyak kayu putih ya kasih dulu biar tenang, nggak apa-apa. Minumin manis, tanya kenapa dia minum air putih, cari tempat aman, duduk nyaman dia, baru saranin ke sarana kesehatan boleh, puskes boleh, klinik boleh, apalagi kalau di rumah sakit. Jadi itu penanganannya ya, kalau ada yang pingsan teman Pro 2, apapun penyebab pingsannya, mungkin pas lagi ngeliat ada sesuatu, ada artis ya idolanya lewat gitu pingsan, langsung berpotensi. Dok, kalau orang pingsan tuh bisa berpotensi ini juga nggak sih, kayak henti jantung gitu nggak sih dok? Nah itu dia, kita balikin lagi ke definisi bahwa kalau pingsan itu dia rapid onset. Jadi cepet ya, cepet, tapi dia kehilangan sadarannya itu ya dia akan kembali lagi. Nah, tapi kalau dia henti jantung, ya artinya dia tidak respon sama sekali. Saat itu juga denyutan jantungnya itu berhenti, dan itu tidak boleh lama. Kalau misalnya kita biarin, pasien bisa nggak selamat. Normalnya rentang waktu orang kalau sinkop tuh berapa lama dok? Sebentarnya, kata sebentarnya ini? Sebentarnya itu ya range ya, 30 detik kira-kira sampai kurang dari 1 menit lah kira-kira. Berarti kalau lewat dari itu sebenarnya kita lebih perlu langsung pergi ke ini aja, emergensi ya dokter ya? Harus ada penanganan medis langsung ya? Iya, kadang-kadang sebenarnya mungkin bukan pingsan ya, tapi misalnya lesu ya, malunglai kayak gitu ya. Mungkin orang-orang yang dengan tensi rendah gitu mbak, atau yang nggak sarapan kayak kata mbak tadi, temennya loyo upacara misalnya nggak sarapan, pas dicek gula darahnya rendah sekali, kasihlah teh manis langsung, dia nanti semangat lagi, segar lagi. Gitu. Oke, kalau begitu dokter. Ini sebenarnya saya mau bacakan pertanyaan di YouTube, tapi kayaknya sudah terjawab tadi ya. Dokter, apakah sinkop kemudian tidak apakah bisa sinkop kemudian tidak bangun-bangun atau sadar? Itu tadi ya sudah dijawab sama dokter. Tergantung kemungkinannya, bisa bangun lagi, bisa enggak. Kalau enggak berarti bukan sinkop ya. Kalau sinkop pasti bangun, tapi kalau enggak berarti bukan sinkop. Dan terakhir nih dok, karena sudah hampir di pukul 1 siang, untuk menutup obrolan kita seputar pingsan ini, silakan dokter. Ada yang mau ditambahkan mungkin untuk pendengar kita, teman Pro 2? Ya, baik. Ya terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Jadi sekarang kita kenal sebagai Gen Z ya, anak-anak muda ya. Anak-anak muda sekarang ini enak dibanding anak-anak muda terdahulu ya. Kenapa dok? Fasilitasnya kan udah lengkap semua. Saking dipermudahnya. Nah, apalagi olahraga itu kan banyak sekali, bisa pakai smartwatch ya. Apalagi dari ya merek-merek tertentu itu sudah bagus sekali. Kalau misalnya mau ngedeteksi, kalau rajin olahraga bisa tuh dipakai yang bisa sambil mendeteksi irama. Ya, jadi kita bisa ngelihat, kita bisa ngerekord di HP kita. Loh kenapa tadi kok kayak lompat di jantung saya, loh kok kayak berhenti sebentar, kok kayak ngebut banget tapi cuma berapa periode. Itu salah satunya sebagai ya faktor resiko ya dari sinkop itu sendiri, yang bentuknya denyut jantung cepat. Nah anak-anak muda bisa pakai itu
ya. Bahkan juga bisa kalau orang tuanya sayang sama orang tuanya ya, papa mama rajin olahraga, kakek nenek masih olahraga, jogging, boleh tuh barangkali dikasih dibeliin. Dan saran saya untuk anak-anak muda sekarang tetap tingkatin awareness, bukan cuma buat dirinya sendiri tapi buat keluarganya, bahwa sinkop itu bukan penyakit yang simple ya, tapi ketika ada sinkop langsung cari tahu penyebabnya, karena itu salah satu masalah serius, itu kayak gunung es. Bisa aja dia mengarah ke penyakit yang sebenarnya sangat serius gitu ya. Oke dokter, terima kasih dokter kesempatannya hari ini. Kalau ada yang belum puas dokter selain di Rumah Sakit Ar-Rasyid juga beraktivitas di mana lagi nih dok? Iya. Apakah buka praktek praktek pribadi misalnya? Iya, kebetulan sekarang saya selain di Ar-Rasyid, saya juga di Rumah Sakit Umum Hermina, terus juga di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Oke. Iya. Kalau praktek pribadi itu nggak dokter kayak jam sore atau malam gitu nggak ada dok? Semuanya di rumah sakit ya? Iya, sebenarnya di rumah sakit. Karena kita dokter itu kita dibatasin prakteknya maksimal 3 ya. Itu ya demi kita sendiri sebenarnya. Iya benar sih. Kalau sehari itu 30 jam ya barangkali bisa ya lebih dari itu ya. Tapi sayangnya Allah kan buat 24 jam, jadi ya batas sendiri-sendiri. Oke deh dokter. Terima kasih dokter kesempatannya ya. Hari ini next time mungkin kita bisa ngobrol dengan topik yang berbeda lagi seputar jantung. Dan teman Pro 2, semoga dengan informasi yang disampaikan oleh dokter Rizky pada siang hari ini bisa menambah lagi kepedulian kamu lah terhadap kesehatan jantung kamu sendiri ya, kesehatan kamu dan juga keluarga yang pastinya. Ngobrol Sehat bakal hadir setiap hari Kamis jam 12 sampai jam 13 bersama dengan para dokter dari Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang. Kita pamit untuk obrolan siang hari ini ya, Solvian bersama dengan Dr. Rizky, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat siang. Ngobrol Sehat. Ngobrol Sehat. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.